بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian al-usul min ilmi al-usul. Pada kali ini kita masih membicarakan tentang al-haqiqah. Kita kembali murajaah kalam terbagi menjadi imma haqiqah, imma majaz. Dari segi apa? Dari segi isti'mal. Dan sebelumnya dari segi bisa didustakan atau tidak. Kalam terbagi menjadi berapa? Berapa? Kalam dua, yaitu al-khabar dan al-insya. Kalau sekarang kalam dari segi isti'mal, penggunaannya imma dia haqiqah, imma dia majaz. Al-haqiqah adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lah. Lafal yang digunakan terhadap apa yang diletakkan untuknya, dengan makna apa yang diletakkan untuknya. Dan haqiqah terbagi menjadi tiga. Haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah urfiyah. Haqiqah lughawiyah itu adalah al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu fil lughah. Dan berikutnya al-haqiqah al-syar'iyyah, al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu fi syara'. Nah, kalau misal tahu begitu berarti al-haqiqah urfiyah ya mirip juga al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu fil 'urf. Ya. Ini teman-teman yang belum ada kitabnya, inspiratif. Antum cari kitabnya bahasa Arab. Di mana kayak gitu? Atau ngeprint kitabnya atau cetak kitabnya, ya. Jangan nunggu ketiban rezeki dari langit. Karena nggak bakal terjadi. Ya. Jangan ngangguk-ngangguk doang, lakuin. Begitu doang nanti. Anda sengaja nggak cetak-cetak ini supaya nunggu antum nih kapan punya inisiatif sendiri. Ya, masaan terus yang harus ini. Oke, al-haqiqah al-urfiyah ya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'urf. Haqiqah urfiyah adalah lafal yang musta'mal. Apa arti musta'mal? Digunakan terhadap ma wudi'a lahu, apa yang diletakkan untuknya dalam 'urf. 'Urf itu artinya apa? Kebiasaan, tradisi, kearifan lokal, budayanya di situ, begitu kan? Nah, 'urf ini sifatnya nisbi, relatif. Ada yang 'urf dari segi tempat, ada yang 'urf dari segi person atau kelompok. Jadi kadang di tempat ini, misal di Jalan Umi ini, ada 'urf bahasa tertentu untuk suatu kata yang beda dengan 'urfnya orang-orang Cipayung sana misalnya. Nah, ini 'urf. Atau misalnya kelompok, misalnya anak-anak pengajian dari Masjid Hijau punya istilah-istilah, beberapa istilah yang hanya mereka lah yang mengetahuinya. Adapun pengajian Masjid Thariqul Huda misalnya nggak mengerti dengan istilah-istilah itu artinya apa. Dan Masjid Thariqul Huda mereka juga punya beberapa istilah, gitu. Nah, itu namanya urf. Ya. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kami, fil urf, keluar dari situ al-haqiqah al-lughawiyah wa syar'iyyah, tidak termasuk. Jadi haqiqah lughawiyah bukan haqiqah urfiyah, haqiqah syar'iyyah bukan haqiqah urfiyah. Walaupun kadang-kadang bisa juga haqiqah urfiyah ulama disebut haqiqah syar'iyyah juga kadang-kadang. Ya, ulama
menyebut misalnya ada haqiqah urfiyah, misalnya namanya istihsan atau maslahat mursalah. Misal istihsan dan maslahat mursalah itu tidak ada di uruf sahabat, ya enggak ada. Tapi kemudian di uruf para ulama, tradisi para ulama setelah Imam Syafi'i dan seterusnya, itu terkenal istilah istihsan, maslahat mursalah, kemudian majaz, kemudian bahkan majaz mursalah. Bahkan ini haqiqah urfiyah, ini sebenarnya mana? Haqiqah lughawiyah. Ini kan urf juga ini. Istilah urfiyah yang dikenal oleh para ulama di zaman setelah para sahabat, di zaman Asy-Syafi'i dan setelahnya. Ini urf juga mainnya. Tapi dia syariah enggak? Syariah karena dikaitkan dengan syariat, begitu. Ya. Jadi begitu maknanya. Jadi urf adalah tradisi atau kearifan lokal situ atau kelompok. Mithalu dzalika, contoh misalnya ad-dabbah fa inna haqiqataha al-urfiyata dhatul arba'i minal hayawan fatuhmalu alaihi fi kalami ahli al-urf. Dabbah hakikat urfiyahnya itu adalah apapun yang berkaki empat dari para hewan. Itu adalah dabbah. Semua yang berkaki empat dari para hewan itu adalah dabbah. Tapi kalau misalnya itu urfnya. Tapi kalau misalnya secara bahasa hakikat lughawiyahnya gimana? Dabbah itu ma yadubu 'alal ard, artinya apa? Ma yadubu 'alal ard, melata di atas muka bumi. Semua hewan-hewan itu masuk di dalamnya. Ya. Tapi hakikat urfiyahnya dabbah itu bukan itu. Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yaitu hewan berkaki empat di atas muka bumi. Itu berarti urf kita mainnya. Oke. Ini fil lughah. Oke, kemudian apalagi dia sini ada faedah baru ya. Hakikat urfiyah. Contoh misalnya urf yang lain apalagi contoh? Fadhal. Kasih kita contoh, ayo. Mas Ari kasih contoh, Mas Ari. Mas Ari, Mas Jordan. Hah? Dalam, oke, dalam secara bahasa. Iya benar sahih. Dalam urufnya Betawi apa? Inside. Di dalam. Tapi kalau misalnya di Jawa gimana Pak? Dalam itu apa ya? Saya. Sahih. Lafal tak misalnya. Tak itu artinya apa? Tak. Tidak ya? Tapi kemudian kalau di urufnya Jawa, tak itu ya bisa tidak bisa. Tapi ada juga uruf lainnya di Jawa. Tak itu artinya saya akan, I will. Ya enggak, Pak? Tak apa ya? Tak biasanya buat ngutuk orang biasanya. Tak tutuk ralimu. Tak apa gitu loh. Tak pancal sekalian gitu, Pak. Tak tendang gitu. Tak tendang udah aslinya bukan tidak menendang tapi saya akan menendang. Nah, ini uruf bukan? Uruf ini. Uruf. Adakah hakikat syariah di sini? Enggak ada hakikat syariahnya. Enggak ada kaitannya dengan syariah. Ya. Baik. Kemudian apalagi urufnya? Uruf zaman yang di zaman sekarang yang enggak ada di zaman dahulu. Apa coba contoh? Careless. Ah ya, careless. Careless itu ada hakikat lughawiyahnya enggak? Kembali ke kali gitu kan. Tapi ya di zaman sekarang ada careless yang kalau misalnya orang-orang tahun 90-an
Maksudnya yang wafat 90-an kita kasih tahu keles, mereka nggak bakal ngerti apa itu keles, ya kan? Gitu ya. Itu namanya hakikat urfiyah. Urfiyah berkaitan dengan zaman tertentu, bisa dengan ini tertentu, tempat tertentu juga bisa, komunitas tertentu bisa. Ya. Oke. Kelas di sini paham nggak jelas hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syariah jelas paham. Ya. Baik, ahsan. Kemudian wa faidah. Nah, ini ada faedah baru nih. Ma'rifatu taqsimil haqiqati ila thalathati aqsamin. Nah, di sini bukan sebenarnya ini enggak perlu di ana ini ya. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsam an nahmila kulla lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i isti'malihi. فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. الحمد لله. Faedah di sini. Faedah mengetahui pembagian al-haqiqah ini apa faedah? Apakah ada faedahnya atau enggak? Ya harus ada faedahnya. Kalau enggak ada faedahnya ngapain dipelajari? Iya. Mas Jordan, tolong minta dokumentasi untuk yang pagi. Dari beragam sisi ya, dari atas bawah, kanan kiri. Dari balik itu juga, dari kubah enggak apa-apa. Orang yang diperintahkan tidak mengerti tadi, enggak dengar. Faedah mengetahui pembagian hakikat ini ada 3. Di sini faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 macam adalah apa? Ini penting faedahnya nih, supaya enggak gagal faham. An-nahmila, agar kita mengapa di situ Mas Anton? An-nahmila isinya dapat membawa. Kita dapat membawa setiap lafal pada maknanya yang sebenarnya, hakiki ini dia sebenarnya. Makna yang seharusnya sepantas ini dimaknai dengannya. Makna yang sebenarnya fi maudhi'i isti'malihi, di tempat penggunaannya. Di situ gimana artinya, Mas Bro? Sesuai dengan penggunaannya. Kalau maksud dari orang yang mutakallim yang berkata itu adalah hakikat lughawiyah, ngomongin secara bahasa, maka ya harus ditempatkan bahasa. Misal, Anda bilang negara Israel mengirim pesawat tempur ke Rusia, misal. Apakah itu bermakna negaranya Nabi Israel mengirim pesawat ke Rusia? Pemahamannya salah. Berarti kan negara Israel di sini, jazakallahu khair. Negara Israel di sini hakikat apa yang dimaksudkan? Yang dimaksud dari negara Israel di sini hakikat apa? Urfiyah. Urfiyah zaman sekarang Israel itu adalah nama negara, ya kan? Sehingga kita menghukumi kalimat itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemilik kalimat. Jadi hakikat urfiyah. Kita nahmilu dzalikal lafz ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i isti'malihi. Malah jangan kita bilang, oh dia berarti, dia enggak benar nih, dia telah bermaksiat pada Allah karena apa? Karena dia mengabarkan tentang Nabi Israel tidak sesuai dengan apa adanya. Paham enggak? Masa Nabi Israel mengirim pesawat? Emang zaman dulu dari pesawat, ini gagal paham ya namanya. Enggak benar. Begitu juga misalnya kalau misalnya ada berita ya, Israel menghancurkan negara Palestina. Kemudian kita pahami ini enggak boleh, ini enggak benar nih, karena Israel itu nama nabi, itu hakikat syar'iyah. Hakikat urfiyah sekarangnya Israel di sini yang dimaksud adalah nama negara. Walaupun memang layaknya kita tidak menyebut negara itu sebagai Israel, benar. Tetapi ketika ada berita atau ucapan seperti itu tidak bisa kita hukumi dia itu kufur atau apa gimana. Enggak, dia bukan bermaksud untuk menghina nabi kita. Maksudnya orang yang memberitakan itu enggak. Jadi ini penting yang seperti itu. Ini lafal ya. Misalnya lafal cerai.
Lafal cerai. Apa arti cerai? Pisah ya. Fi maudhi isti'malihi, sesuai dengan konteks dia penggunaannya gimana. Misalnya bilang, saya cerai dari belajar kitab usul fikih karena sulit. Antum harus rujuk ke istri antum. Lah, apa maksudnya ini cerai di sini? Anda ngomong tentang hakikat apa? Hakikat apa cerai di sini? Lughawiyah. Saya pisah dari kajian kitab usul fikih karena memang sulit gitu, misal. Malah di hamil atau dibawa maknanya ke hakikat, enggak ke hakikat syariah, enggak bisa gitu. Beda kalau misalnya yang bilang saya cerai kamu. Kepada istri langsung ngomong gitu. Saya cerai loh kamu. Saya cerai nih. Kemudian istri bilang, itu paling hakikat lughawiyah. Ya enggak cerai-cerai, enggak ada yang namanya cerai kalau misalnya semua kembali ke hakikat lughawiyah. Kalau udah konteksnya kayak gini, mainnya hakikat syariah. Walaupun bercanda. Saya cerai kamu. Sayang, saya cerai kamu. Enggak, saya cuma hakikat lughawiyah kok. Enggak bisa terjadi itu cerai. Karena bercanda. Karena ini hakikat ini dalam candaan atau serius, dia mu'tabar sebagai cerai dari pihak lisan laki-laki. Gitu. Ya, walaupun bercanda. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada organisasi namanya cerai. Misalnya ceria sambil santai, misalnya. Iya. Istrinya nanya, "Mas, kok buru-buru mau kemana?" "Saya mau cerai." Dah. Langsung nangis itu istrinya, baper seminggu langsung kabur. "Pulangkan saja aku ke rumah ibuku atau ayahku," kan? Ini salah ini memahaminya. Langsung klarifikasi, "Afwan, ini ana maksud saya mau cerai di sini. Saya mau kecerai. Ini cerai hakikat urfiyah, nama organisasi kumpulan saya, bukan mau cerain kamu." Nah, ntar kalau ngadapin hakim, itu maksudnya. Berarti jadi nggak hukum cerai? Nggak jadi, karena nggak ada niatan sama sekali. Bercanda aja nggak. Karena memang saya mau kecerai, maksudnya bukan hakikat syariah tapi hakikat urfiyah gitu. Tapi yang memahaminya kan bahwa dia cerai gitu ya. Makanya kita harus paham konteks orang ngomong. Iya, apalagi perempuan kalau udah lafal cerai itu kan sesuatu yang keramat ya. Walaupun yang dimaksud bukan cerai hakikat syariah, melainkan hakikat urfiyah, tapi kan ya harus paham gitu. Oke, jadi an-nahmila kull lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi' isti'malihi. Fayuhmalu fi isti'mali ahli al-lughah 'ala al-haqiqah al-lughawiyah, maka dibawalah penggunaan ahli lughah sesuai dengan lughah pada hakikat lughawiyah, makna lughawiyah. Wa fi isti'mali syara' 'ala al-haqiqah syar'iyyah, dan dalam penggunaan syariat atas hakikat syar'iyyah, dan dalam penggunaan ahli urf tradisi lokal maupun zaman dimaknai dengan sesuai dengan zaman atau lokalnya itu. Ya. Anda barusan dengar suara bayi di mana? Hah? Oh, ada benar. Alhamdulillah, berarti pendengaran Anda benar. Tadi suara bayi itu masuk hakikat enggak? Enggak masuk, Mas Bro. Hakikat kan al-lafzu al-musta'mal. Ngek itu ngek enggak ada dalam kamus. Antum cari kayak baby ngek itu enggak ada. Kok bengek ada? Ya, itu tidak termasuk hakikat, tidak termasuk majaz. Itu hanyalah suara. Ya. Enggak masuk ya. Tapi dipahami itu bayi, cuman enggak ada artinya. Tadi itu insyaallah cukup itu yang kita sampaikan dari usul fikih. Kita sekarang ke kifayatul akhir insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.